Setelah dari kemarin kan saya pertimbangkan kembali, jadi mungkin saya akan skip dulu untuk yang variabel Grassmann. Jadi eh, ya sebetulnya kita eh, tetap menggunakan variabel Grassmann tersebut sebenarnya. Itu juga masih saya pertimbangkan ya sekarang ini, apakah kita akan tetap eh, berada di dalam variabel Grassmann ataukah bisa kita tinggalkan. Mungkin karena variabel kita yang nanti memang berkaitan sebenarnya sama variabel Grassmann ini. Jadi ya barangkali ada baiknya juga kita tengok lagi untuk secara tuntas mendiskusikan di dalam variabel Grassmann. Oke, sebentar ya. Saya oke, saya lagi variabel Grassmann ini memang digunakan biasanya kalau kita yang kemarin sudah kita lihat ada di dalam supersimetri, superspace, yang tidak lain variabel Grassmann ini seolah-olah menjadi semacam suatu koordinat yang baru dalam sistem di superspace ya, atau yang melibatkan dengan supersimetrinya. Jadi ya kalau kita pakai supersimetri maka eh, ruang waktu yang kita tinjau yang kita sebut sebagai superspace. Nah, eh, jadi oke, kita ulangi lagi saja dari yang kemarin. Jadi variabel Grassmann-nya ini disimbolkan dengan row 1 sampai dengan row N. Ada 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 beberapa simbol ya, ada yang menggunakan dengan theta, theta 1, theta 2 dan seterusnya. Tapi itu kan hanya sekedar variabel hanya sekedar pilihan dari simbol saja. Nah, kalau variabel Grassmann itu terpenuhi, maka yang harus kalau variabel itu merupakan variabel Grassmann, maka variabel tersebut harus memenuhi bagian yang ini. Ya. Oke, yang sama dengan 0. Jadi hubungan anti komutasi antara tiap-tiap variabel Grassmann tersebut dipenuhi oleh hubungan rho I, rho K, kurung awal sama dengan 0. Nah, bagi setiap K, bentar besar. Nah, oke, bagi sembarang K, maka kalau I-nya menjadi K, itu rho kuadrat K-nya harus sama dengan 0. Kenapa? Ya, agar hubungan dari anti komutasi rho I dengan rho K tersebut terpenuhi. Nah, kemudian kita tinjau derivatif dari sisi kiri tangan kita terhadap variabel rho J dari hasil perkalian. Jadi ini adalah hasil perkalian antara rho I1 sampai dengan rho IK ya, dikalikan rho I1 dikalikan rho I2 rho I3 sampai dengan rho IK. Kemudian ini diturunkan ya dari sebelah kiri terhadap rho J, dan hasil turunannya itu dinyatakan dalam persamaan 2.4.1, mana ada faktor min 1 pangkat delta J. Nah, apa itu delta J di sini? Delta J itu adalah posisi rho J
dari kiri, ya, satu. Nah, kalau ada perkalian rho I1, rho I2, dan seterusnya sampai dengan rho IK, kemudian kita lakukan dari kanan, maka dia akan di sini disimbolkan, ya, disimbolkan dengan tanda topi. Jadi kita bisa juga mendefinisikan turunan dari kanan. Jadi dia bekerjanya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri, gitu ya. Derivatifnya. Dan kalau kita meninjau turunan secara ya khusus, misalkan ada rho I dikalikan dengan rho J, turunannya terhadap K, berarti kita gunakan yang di sini ya, rho I dan rho J. I satunya adalah I, I2-nya adalah J. Kemudian kita lakukan turunannya berdasarkan apa yang kita ketahui, maka ini adalah rho D, rho I do re, D reka, do reka, ya. D roka itu sama dengan delta IK dikalikan dengan rho J, dan suku yang satunya adalah rho I, kemudian D rho J D roka. Terbalik maka menjadi minus delta ID. Nah, kemudian kalau kita terapkan dengan hubungan anti komutasi di sini, D rho K D rho J ditambah dengan D rho K D rho J, yaitu sama dengan delta JK. Sorry, D D D rho D rho K D rho J, kemudian ditambah dengan rho K D rho J, jadi rho K-nya itu bekerja dalam arah sebaliknya. Ini yang mendefinisikan sebagai delta JK. Lalu kita dapat mendefinisikan operator yang lain, ya, operator diferensial yang namanya D saja, D kecil. D kecil ini adalah merupakan gabungan dari D rho K dikalikan dengan operator D rho K yang dijumlahkan semua dari K sama dengan 1 sampai dengan N, sehingga operator ini kalau kita kerjakan pada perkalian antara dua buah variabel Grassmann, rho I dan rho J, itu tidak lain sama dengan D rho I dikalikan rho J ditambah dengan rho I dikalikan dengan D rho J. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah dengan menggunakan operator ini, ya, dengan menggunakan operator D kecil ini, kita bisa melihat bahwa turunannya mengikuti aturan dari turunan biasa, ya, dalam aturan rantai biasa yang sudah kita kenal. Jadi lebih simpel dengan menggunakan operator D ini. Dengan kata lain, kalau kita menyatakan ke sini D rho K rho I rho J di atas, yaitu D rho I D rho J sama dengan D rho I rho J. Ini kalau dibalik menjadi D rho J dikalikan dengan rho I. Ya, jadi dapat kita bandingkan ya antara 244 dan juga 245 di sini. Dengan kata lain, D rho J dikalikan dengan rho I itu sama dengan minus rho I dikalikan dengan D rho J. Jadi ya, jadi seolah-olah ini seperti apa namanya? Ya, jadi memenuhi seperti hubungan antikomutasi tersebut. Baik. Oh ya, tadi
kalau kita lihat lagi di atas ya, di bagian row, ya, jadi row I dan lain-lain, row 1 dan lain-lain semua itu adalah merupakan variabel Grassmann yang real. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana kalau turunan tersebut itu terhadap bilangan kompleks. Nah, diberikan dua buah variabel Grassmann, yaitu adalah rho R dan juga rho I yang memenuhi hubungan rho I, rho R kurung kurawal sama dengan 0. Ya. Arti komutasi dari rho R dengan rho I sama dengan 0. Nah, dengan menyatakan adanya rho R dengan rho I, yaitu variabel Grassmann-nya tersebut, maka kita dapat menyusun bilangan atau variabel Grassmann yang kompleks sebagai rho yang sama dengan rho R ditambah dengan rho I. Jadi rho R itu ya seolah-olah identik dengan bagian yang real dan yang ada I-nya adalah bagian yang imajiner. Kalau rho star itu sama saja seperti biasa kalau kita bekerja dengan variabel dengan star, menggambarkan kompleks konjugatnya ini juga sama, maka rho star juga merupakan kompleks konjugat dari variabel Grassmann rho. Nah, sehingga hubungan komutasi antara variabel Grassmann tersebut, jadi kalau ada rho sama dengan 0, rho star sama dengan 0, rho star, rho star sama dengan 0. Jadi hubungan anti komutasinya seluruhnya kalau terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kompleks konjugatnya, dia sama dengan 0. Oke, namun demikian, apabila kita kalikan, rho star dikalikan dengan rho, ya, karena rho star itu adalah kompleks konjugatnya dari rho, maka ini menyisakan minus I rho I dikalikan dengan rho F. Atau kalau rho star dikalikan rho di star lagi, dia akan sama dengan rho star rho, atau sama dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa rho I dikalikan dengan rho R star itu sama dengan minus rho I dikalikan dengan rho R. Atau rho I dikalikan dengan rho R star sama dengan rho R dikalikan dengan rho I. Jadi kalau dibalik kan minus. Jadi minus menjadi plus. Jadi hal ini menunjukkan bahwa konjugasi kompleks ya, dari dua buah variabel Grassmann yang real itu saling membalik ya, susunannya akan saling terbalik. Nah, sehingga secara umum ini juga mempengaruhi ya untuk seluruh variabel Grassmann. Kalau rho I dikalikan dengan rho 1 dikalikan dengan rho 2 dikalikan rho 3 sampai dikalikan rho n, diambil kompleks konjugatnya, itu artinya sama dengan perkalian dari setiap variabel Grassmann yang ada di situ. Ya, kalikan seluruhnya. Oke, sebentar. Saya ambil minum dulu.
Kemudian dapat pula kita definisikan. Nah, sekarang bukan variabel Grassmann-nya secara langsung, tapi adalah derivatifnya, turunannya dari terhadap variabel Grassmann. Yaitu di rho I, kemudian koma di rho J, bukan nanti komutasi, dia sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau kompleksnya juga sama, bahwa kompleks konjugatnya, hubungan komutasi kompleks konjugatnya juga sama dengan 0. Nah, kalau kita integralkan, ya sekarang kalau kita lakukan integrasi terhadap variabel Grassmann. Jadi kira-kira kita tuh sebenarnya sedang mendefinisikan suatu variabel baru. Karena mendefinisikan suatu variabel baru, maka kita juga harus melengkapi dengan semua hal yang ada. Ya, jadi semua sifat-sifat aljabarnya, turunannya, dan integralnya ini juga kita akan definisikan. Jadi kita punya suatu hubungan yang lengkap. Nah, kemudian kalau kita integralkan, jadi pertama kita berangkat dari sifat bahwa rho I dikalikan rho I itu sama dengan 0, atau rho I kuadrat sama dengan 0. Maka kalau ini kita integralkan, jadi ada dua buah integral di sini. Integral terhadap D kecil di sini adalah D yang kita definisikan di atas. Kemudian integral yang pertama D rho I, kemudian satu lagi adalah integral dari D rho I dikalikan dengan rho I. Nah, kalau kita melakukan proses integral, jadi kalau proses integral itu terdapat variansi translasi, jadi dari rho I menjadi rho I ditambah dengan alfa I, yaitu sama dengan rho I prime, ya, di mana alfa I itu bersifat antikomut dengan rho I, ya. Sehingga kalau kita nyatakan dalam relasi matematis bahwa integral dari D rho I aksen itu sama dengan integral dari D rho I. Ya, karena dia invarian, ya. Jadi ini dipenuhi dengan seperti ini. Sementara itu integral dari D rho I aksen dikalikan dengan rho I aksen sama dengan integral D rho I dikalikan dengan rho I. Nah, secara khusus untuk integral D rho I aksen itu sama dengan integral dari D rho I dikalikan dengan rho I, ya, ditambah dengan integral
dari D rho I dikalikan dengan alfa I. Ya, karena rho I tadi tertransformasi seperti yang di sini ini. Jadi kita kalau kita nyatakan dalam D rho I, maka dapat juga kita nyatakan sebagai penjumlahan yang mengikuti bentuk dari transformasinya, translasinya. Ya, ini untuk alfa I yang sembarang. Nah, kalau kita integralkan, ya, ini kalau ini terjadi, maka integral dari D rho I itu sama dengan 0. Namun, integral ya dari D rho I-nya itu menjadi, kalau kita normalisasi, menjadi sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, ada D rho I, ada juga D rho I, jadi D rho I-nya sama dengan 0, sedangkan integral dari D rho I-nya sama dengan 1. Nah, sekarang untuk sembarang fungsi, sebut saja fungsinya adalah f rho, di mana f rho I jadi fungsi dari variabel Grassmann itu sama dengan alfa 0 ditambah dengan C1 rho I. C1 adalah suatu bilangan yang kita sebut sebagai C number. Ya, nanti akan ada banyak interpretasi tentang C number tersebut, ya, tergantung dengan konteks yang sedang dibicarakan. Sedangkan alfa 0 merupakan suatu variabel tadi yang antikomut dengan rho I, sehingga kalau kita integralkan D rho I dikalikan dengan rho I dikurangi dengan beta I dikalikan dengan F rho I, ini sama dengan FBI. Nah, bentuk ini tentu saja mengingatkan kepada kita seperti kalau kita punya fungsi delta, ya, punya fungsi delta yang diintegralkan, membuat variabel fungsi yang semula adalah f rho I berubah menjadi f beta I. Nah, kemudian keterangan relasi di sini kita dapat merumuskan, ya, dapat memperkenalkan fungsi delta, ya, fungsi delta Dirac yang biasa kita lakukan dengan variabel x, ya, dengan x aksen. Dan sekarang variabelnya bukan terhadap x, melainkan terhadap suatu variabel Grassmann. Jadi seolah-olah memang hanya sekedar mengganti saja. Jadi semuanya kalau Anda perhatikan itu seolah-olah hanya sekedar mengganti saja, tapi dengan sifat-sifat yang khusus karena variabelnya adalah variabel yang baru, variabel Grassmann. Jadi kalau kita punya delta Dirac seperti ini, maka delta Diracnya tadi merupakan delta Dirac dari variabel Grassmann, maka hasilnya adalah variabel Grassmann itu sendiri. Nah, tadi integral biasa. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya itu adalah integral yang terkait dengan variabel kompleks. Ya. Nah, untuk untuk itu kita perkenalkan suatu bentuk variabel Grassmann, variabel Grassmann yang kita tuliskan dalam bentuk yang lain, di mana rho I itu sama dengan C besar IJ dikalikan dengan high J. Nah, CIJ itu adalah bilangan C, ya, C number untuk komponen ke I dan juga komponen ke J, di mana I dan J-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan N. Nah,
Secara umum integral dari D rho I D rho 1 dikalikan dengan D rho 2 dikalikan sampai dengan D rho N dikalikan rho 1 dikalikan rho 2 sampai dengan dikalikan ke rho N, maka dia akan menjadi berbentuk integral dari D Hi 1 dikalikan D Hi 2 dan seterusnya sampai D Hi N dikalikan dengan suatu fungsi J besar dikalikan dengan C C1I1 kemudian C 1I2 dan seterusnya yang bergantung dengan N kecilnya yang ada sampai dengan CNI N kecil Hi N. Nah, apa itu J? Kalau C tadi adalah si numbernya, maka J di sini adalah merupakan transformasi, Jacobian dari suatu transformasi. Jadi, kenapa kita perlu Jacobiannya? Tentu saja karena kita berangkat dari variabel rho ke bentuk variabel Grassmann yang lain. Mengingat sifat dari high D yang bersifat antikomutatif, maka high I1 sampai dengan high IN, kalian tadi high I1 sampai dengan high IN, sama dengan epsilon I1 sampai dengan IN, high 1 dikalikan high 2 sampai dengan high N. Ya, epsilonnya tentu saja bergantung dengan jumlah n-nya, ya, yang biasa kita sebut sebagai antisimetrik, totally antisymmetric tensor atau Lefschetz tensor. Jadi bisa epsilon 123 atau epsilon 1234 ya bergantung dengan apa yang berurusan di sana. Nah, C ya, jadi CIJ kita bisa gunakan definisi dari determinan dari matrik CIJ. Jadi determinan dari C itu adalah C1I1 dikalikan dengan seterusnya sampai dengan CNIN dikalikan dengan epsilon I1 dikalikan I2 dan seterusnya sampai IN. Ya, yang kita sebut sebagai determinan C. Nah, dari sini ya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya J itu adalah merupakan satu dibagi dengan determinan dari C. Atau kalau kita katakan J itu adalah inverse dari determinan C ya, karena J dikalikan dengan determinan C itu sama dengan 1. Jadi dia inverse-nya dari determinan C. Baik. Kembali lagi ke yang kompleks tadi di atas, bahwa variabel Grassmann kita itu adalah terdiri dari bagian yang real dan juga bagian yang imajiner. Bagian realnya kita sebut dengan rho R, yang imajinernya adalah rho I, dan kemudian kita definisikan di atas, rho-nya adalah rho R ditambah dengan I dikalikan dengan rho I, maka transformasinya, ya transformasi dari rho I dan juga rho R itu menjadi, ya jadi kalau rho R yang menjadi rho R, rho I itu menjadi rho star yang dinyatakan oleh bentuk transformasi di persamaan 4 dari 24. Ya, jadi dinyatakan dalam bentuk matrik kolom rho R dengan rho I sama dengan setengah dikalikan dengan suatu matrik 1, 1, I,
dan juga minus I dikalikan dengan row start kalikan row. Nah, kalau transformasinya seperti ini, maka Jacobiannya adalah inverse dari determinan matriknya di sini, matrik J-nya di sini ya, jadi setengah 1 I inverse-nya sama dengan 2I. Oke, kalau begitu maka rho I dikalikan dengan rho R itu sama dengan rho dikalikan dengan rho star dibagi dengan 2I. Nah, hal ini membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa integral dari D rho R, D rho I dikalikan dengan rho R itu sama dengan integral dari D rho star dikalikan dengan Jacobiannya adalah 2I, yang D-nya sama dengan 1. Kemudian ini adalah rho dikalikan dengan rho star dibagi dengan 2I ya. Jadi rho I dikalikan dengan rho R-nya diubah menjadi rho star dibagi dengan 2I. Atau sama dengan 1 di sini ya, karena ternormalisasi. Atau integral dari D rho star D rho dikalikan rho star itu besarnya sama dengan 1. Kemudian untuk menjamin konsistensi dari integral tersebut, dapat kita set bahwa integral D rho dikalikan rho sama dengan 1, sementara integral dari D rho star dikalikan dengan rho star juga dia sama dengan 1. Nah, ini semua akan kita gunakan sekarang untuk melakukan integrasi terhadap variabel Grassmann yang kompleks. Jadi rho 1, rho 2, dan seterusnya sekarang merupakan variabel yang kompleks. Kalau yang sebelumnya tadi adalah variabel yang real, maka integralnya adalah juga dinyatakan dalam bentuk integral yang kompleks. Integral dari D rho 1 star, D rho 1 dikalikan dengan D rho 2 star, D rho 2, ya dibagi dengan I semua ya, sampai dengan D rho n star, D rho n dibagi dengan I juga, dikalikan dengan eksponensial minus I rho I star A I J rho I. Ya, bentuknya sedikit berubah. Di sini muncul eksponensial. Ya, tapi kita bisa nyatakan eksponensial tersebut ke dalam komponen-komponen yang bukan eksponensial. Dan IJ yang ada di sini, kalau tadi di atas menggunakan C, IJ, ini menggunakan A kapital IJ sebagai bilangan C atau bilangan C number. Kemudian hubungan komutatif antara rho I star, AI1, dan rho I itu diberikan seperti berikut. Pertama, kita harus ingat bahwa rho I star kuadrat sama dengan 0. Rho 1 ya, rho 1 star sama dengan 0, rho 2 star kuadrat sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga integral dari rho I star dikalikan dengan minus rho I star A1J1 rho J1 dikalikan dengan D rho 1 dikalikan dengan D rho 1 D rho 2 star dan seterusnya sampai dikalikan D rho n star dikalikan dengan minus rho n star ANJN rho JN dari D rho n itu sama dengan I identitasnya. Nah, ini dapat kita susun ulang tadi dengan menggunakan sifat dari misalkan D rho I1
star, row I1 star. Yang pertama ini menjadi D row 1 dikalikan row J1, ya. Kemudian suku yang belakang itu menjadi D row N row JN. Nah, sekarang A-nya kita susun kita pindahkan ke belakang semua, yaitu adalah A1J1 dikalikan dengan A2J2 misalkan, ya, sampai dengan ANJN. Dan ini yang bagian depan tidak perlu kita ubah, bagian belakang ketika A1J1 dan seterusnya itu perkaliannya dapat kita nyatakan sebagai epsilon J1 epsilon pangkat J1 J2 dan seterusnya sampai dengan Jn, total antisymmetric tensor, dikalikan dengan A1 J1 sampai dengan AN Jn. Ya, ini membentuk suatu perkalian dari D rho dikalikan rho, kemudian ada epsilonnya, kemudian ada si numbernya. Nah, dengan menggunakan definisi dari determinan, maka kita dapat menyatakan bahwa integral sifat integralnya integral dari D rho 1 star D rho 1 dibagi dengan I dikalikan dengan D rho 2 star D rho 2 dibagi I dan seterusnya sampai dengan D rho N star D rho N dibagi dengan I dikalikan dengan eksponensial minus I rho I star AI J rho I itu adalah sama dengan determinan dari A. Kalau determinan dari A-nya itu tidak sama dengan 0, nah ini katanya dapat kita gunakan untuk yang lainnya. Tapi kalau dia determinannya sama dengan 0, ya tidak kita gunakan. Ya, jadi itu adalah integralnya. Nah, sekarang kita gunakan kita bisa kembalikan kembali bahwa tadi dengan variabel Plassmann yang baru rho variabel yang sebelumnya. Nah, di sini kita kembali substitusi rho J menjadi rho J dikurangi dengan A inverse eta J dan rho I star menjadi rho I bar dikurangi rho bar A inverse I, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan yang terakhir ini tadi, kita bisa melihat semua dimasukkan semua dengan variabel-variabel yang baru. Dan hasilnya, ini integralnya sama dengan determinan A, eksponensial I eta I bar AIJ inverse eta J. Ya, jadi ini berkaitan dengan, ya ini untuk integralnya sekarang dengan kita sudah kembalikan ke bentuk variabel yang baru. Kalau kita tuliskan dalam bentuk integral yang kompleks variabelnya, integral dari dz1 star dikalikan dengan dz1 dibagi dengan 2pi per i. Ya, kenapa menjadi ada 2pi-nya? Karena kita nyatakan dalam variabel kompleks, ya, secara langsung di situ. Jadi ada normalisasinya 2pi. dz star n dzn juga sama, ya. Jadi semuanya yang ada barnya itu digantikan dengan bukan, maksudnya yang kompleks tadinya digantikan dengan Z star dikalikan dengan AIJ kemudian dengan ZJ. Jadi yang rho menjadi Z semua di sini. Dan
kemudian ini sama dengan 1 per sebelah kanan adalah 1 per determinan dari A eksponensial dikali dengan K star A inverse IJ dan KJ. Kalau integralnya terhadap variabel yang komut tapi real menjadi di persamaan 2.4.34 dan ini adalah merupakan hubungan integral yang bisa kita katakan lengkap semua ya. Jadi ada integralnya ada, dan untuk bilangan real, untuk bilangan kompleks semuanya sudah ada, dan itu semua berlaku bagi variabel Grassmann. Kalau tidak, kalau kita punya variabel yang biasa ya kita punya aturan, punya cara mengintegralkan seperti halnya kalau kita mengintegralkan biasa. Ya, ini tinggal diterapkan ke dalam problem-problem ya, yang merupakan problem di umumnya yang berkaitan dengan superspace ya, karena kita menggunakan variabel Grassmann. Baik, sampai di sini. Nah, kemudian kalau kita punya fungsi, kita biasanya punya cara untuk mengungkapkan fungsi tersebut, yaitu salah satunya dengan transformasi Puy. Seperti kalau kita punya di dalam mekanika kuantum, ya, semuanya dinyatakan dalam bentuk transformasi Puy. Nah, dengan tapi sekarang kita punyanya masih tetap variabel Grassmann, ya, kita masih tetap membicarakan dalam variabel Grassmann, maka transformasi Puy-nya itu berbentuk seperti ini. Integral d eta bar d eta ya, baik dari 1 sampai dengan n eksponensial dari i ya, eksponensial pangkat i eta bar rho minus alfa ditambah dengan rho bar minus alfa bar eta sama dengan rho i dikurangi dengan alfa 1 dikalikan dengan rho 1 bar dikurangi dengan alfa 1 bar sampai seterusnya sampai dengan rho n minus alfa n dikalikan dengan rho n bar minus alfa n bar. Nah, kemudian jadi ini kan sebetulnya sama seperti persoalan transformasi Fourier yang biasa sudah kita kenal, cuman sekali lagi kita di sini mengartikan variabelnya dalam bentuk variabel Grassmann dan juga jumlahnya variabelnya bisa langsung banyakkan di sini. Nah, di sini ada eta bar rho dikalikan rho dikurangi dengan alfa, itu adalah sigma j eta j bar rho j dikurangi dengan alfa. Yang kedua, integral dari d rho 1 bar dikalikan d rho 1 dikalikan seterusnya sampai d rho n bar dikalikan d rho n dikalikan rho 1 bar pangkat kappa 1 dikalikan rho 1 pangkat epsilon 1 seterusnya ini semua di persamaan 2.5.2 ya. Di sebelah kanannya adalah alfa 1 bar pangkat kappa 1 dan seterusnya. Bentuknya menjadi rumit ya, bentuknya menjadi rumit karena kita punya variabel yang juga tidak sederhana di sini dan muncul indeks-indeks yang jumlahnya banyak. Soal ini bukan pangkat ya, maksudnya tadi adalah kappa indeksnya.
Dan ada faktor 0 pangkat 0, itu ketika alfa J-nya sama dengan 0, epsilon J-nya sama dengan 0 juga. Kalau dari sisi kanan, ini digantikan dengan 1, ya. Ya, itu untuk transformasi Fourier-nya. Integral dari kiri, jadi integral dari kiri, dari persamaan yang ada di sini, menjadi persamaan 2.5.4. Dan di persamaan 2.5.4 itu masih tetap saja kita harus menghitung komponen-komponen di sini. D, rho bar, delta kappa 0, rho bar, delta kappa 1, dan seterusnya, sama dengan suku-suku yang seterusnya di situ, dan ternyata dia dapat kita nyatakan sebagai alfa bar kappa, alfa epsilon. Yang tidak lain, kembali lagi ke bentuk sebelumnya lagi di situ. Nah, kalau ada suatu fungsi, ya, fungsi tadi adalah fungsi dari rho bar dan juga rho, dan ini adalah merupakan kombinasi linear dari suku-suku yang ada di situ. Dan selanjutnya transformasi Fourier-nya, jadi dari rho menjadi eta, dan juga sebaliknya dari eta menjadi rho. Jadi transformasi Fourier-nya menghasilkan F tilde rho bar, rho sama dengan integral D rho 1, jadi integralnya terhadap rho dari eksponensial rho bar dikalikan dengan epsilon, atau dan juga epsilon bar dikalikan dengan rho. Tapi yang menjadi ciri khas di sini tentu saja adalah seperti halnya kalau kita lihat di transformasi Fourier, ini integralnya dari ruang D rho. Sebaliknya, kita bisa mencari kebalikannya dari transformasi Fourier dengan mengalihkan suku tersebut, dan ya kita dapatkan F rho bar, rho-nya adalah I D eta 1 bar, D eta 1, dan seterusnya. Persamaan 2.5.8. Jadi tadi transformasi Fourier ini adalah inverse transform. Oke. Ya, saya kira itu dulu. Ya, itu aja dulu untuk hari ini. Konsekuensi yang lain saja ini sebagai suatu contoh ya, kita bisa skip dulu untuk sementara waktu. Ya, ada yang mau didiskusikan dulu barangkali. Ini memang variabel yang betul-betul baru, ya, yang betul-betul baru. Artinya baru, artinya kita belum pernah kenal sebelumnya, kecuali di dalam bahasan tentang ini semua. Saya belum, Pak. Oke, jadi gitu ya. Kita juga tidak akan menerapkan ini langsung tentu saja. Karena apa? Karena kalau kita berangkat dari pendekatan konvensional di dalam teori medan kuantum, umumnya kita langsung berangkat dari variabel-variabel juga yang biasa kita kenal. Ya. Seperti yang kemarin kita lihat dengan pendekatan Dirac, pendekatan representasi-representasi yang lain, itu semuanya yang biasa sudah kita lakukan. Jadi ini juga merupakan suatu fondasi saja ya, untuk di kemudian hari kita bisa terapkan, kita bisa mengingat komponen atau makhluk-makhluk yang mungkin ada di banyak manuskrip, banyak di artikel-artikel yang berurusan dengan teori medan kuantum. Oke, kalau memang belum ada, kita bisa akhiri sampai di sini. Berarti kita ketemu lagi hari Kamis itu jam 9:30 ya? Benar, Pak. Iya.
kalau gitu kita majukan sedikit lah supaya saya bisa ada jeda, tidak langsung ke mekanika. Jam 9 bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, jam 9 aja. Kalau gitu ya, jam 9. Jadi supaya ada waktu jeda sebentar untuk istirahat buat saya. Oke, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak.